ada dua penari yang sengaja menghadap ke belakang, dan itu spesial untuk hadiah kita siang hari ini. Dan inilah sebenarnya penari yang selama ini ada di Instagram. Selamat ulang tahun SMA Negeri 2 Sayan yang ke-25. Awalnya saya merasa apakah saya itu bisa memimpin teman-teman 190-an orang. Saya merasa pesimis di situ. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya susah seneng bareng di dalam acara progression. Kemarin saya bersama Yusuf, koordinator sound. Saya sebenarnya ingin menampilkan bakat, menunjukkan ikut flash mob, ikut payung, ikut kecak, semuanya. Tapi itulah, saya cuma di belakang panggung. Saya bangga acara itu dapat berjalan dengan lancar, walaupun saya tidak kelihatan dalam kamera, tapi saya tetap bangga. Teman-teman saya selalu memotivasi saya untuk selalu bekerja keras, untuk selalu mendukung. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Tidak ada hidup yang baik jika tidak berproses. Suka duka di Progression 5 tahun ini, saya sebagai wakil ketua, banyak hal yang saya pelajari dalam kepanitiaan tahun ini. Banyak juga teman-teman yang berkeluh kesah ke saya mengenai jadwal latihan, mengenai waktu untuk pelaksanaan, kostum, dan lain sebagainya. Yang paling berkesan bagi saya adalah pada waktu penentuan hari latihan. Karena waktu itu Zian berhalangan untuk hadir, sehingga hari itu saya yang memimpin rapat pada hari itu. Dan banyak dari teman-teman yang berkeluh kesah karena mereka adalah anak kos. Padahal di situ sama, saya juga anak kos. Mereka masih agak sulit untuk mengorbankan waktunya sehari saja untuk latihan, dan mereka tidak bertemu dengan keluarga sehari saja. Namun mereka masih agak sulit untuk meluangkan waktunya. Namun seiring berjalannya waktu, 1 bulan kemudian kami bisa berkumpul bareng, latihan bareng. Setiap pulang sekolah bahkan kami sanggup untuk latihan, walaupun di situ posisinya kami sudah lelah, sudah capek karena seharian sekolah, ditambah lagi les. Namun itu semua tidak menjadi masalah bagi kami. Pada saat latihan sangat banyak sekali halangan-halangan untuk melaksanakan latihan ini. Yang pertama mungkin dari ketidakhadiran para teman-teman, kami sangat sulit untuk menjadi satu untuk latihan 1 hari ataupun hanya beberapa jam saja. Dan meskipun tanpa ada konsumsi ataupun hanya air putih pun tidak ada, kami rela melaksanakannya. Suka duka saat sebelum progression ya, dukanya saat kita mengumpulkan dana banyak yang molor dan tidak tepat waktu. Ya, karena kami menyadari bahwa perekonomian dari kita kelas 3 itu masih berbeda-beda, belum sama. Ada yang dari sejak pertama kita tetapkan untuk membayar nominal segitu, itu ada yang langsung bayar, namun ada juga yang sampai H-1 belum bayar. Itu merupakan faktor dari
mungkin keadaan ekonomi keluarganya atau yang lain-lain, karena kita menyadari juga bahwa yang kita dapatkan untuk membayar iuran tersebut adalah uang dari orang tua juga. Ya, tapi kita mengumpulkan uang tersebut itu masih kurang. Ya, kita harus hemat-hemat lah. Pertama kita latihan di Balai Desa Ketek, kita bayar 150 kan, kita latihan di Terminal Jatinarga. Ya. Tapi saat di Terminal Jatinarga kita harus menunggu bis yang pada di situ harus keluar dulu, harus bersih dulu. Dan di sana kita posisi sekitar jam 4 baru mulai, itu pun nggak ada konsumsi sama sekali, dan itu semua dikarenakan kita harus meminimalisir pengeluaran agar kita tidak kekurangan pengeluaran ketika mendekati hari H. Karena kami jujur dari panitia itu udah ngelis apa yang harus dikeluarkan, tapi ada dadaan yang minta uang buat beli ini itu tanpa list dari awal. Jadi itu membuat kami sulit untuk mengatur uangnya harus bagaimana dan harus hemat sekali. Ya, misalnya beli pilok lah buat bikin kain itu kan dadaan, ya kan tidak sepengetahuan gilis itu. Terus pada H-1 pun hanya ada makanan yang seadanya untuk gladi bersih, dan pada hari H pun cuma disediakan aqua dan makanan yang longsongan itu. Makroni Itu semua kelas sama makanannya kayak gitu. ya, tapi ya alhamdulillah sukanya dengan dana yang segitu kita bisa menyukseskan progression. Ya, jadi kita bersyukur bahwa dengan adanya uang terkumpul sekitar 5.700.000, kita dapat menyukseskan acara, kita dapat membuat acara tersebut menjadi suatu kebanggaan bagi angkatan kita, karena itu merupakan event terakhir kita di SMA 2 Balayan ini sebagai kenang-kenangan terakhir, dan kita pun juga bangga karena guru-guru dan semuanya merasa bahwa ini merupakan tampilan terbaik kita, dan pokoknya kita bangga sekali dengan iuran dari anak-anak. Kita bisa membuat acara tersebut menjadi meriah dan sukses. Ya, kalau saya sebagai koordinator flash mob dan sebagai koordinator payung, itu suka dukanya juga banyak. Seperti hanya di saat flash mob dulu ya. Flash mob itu banyak yang rame, tapi itu nggak apa-apa, itu kita posisi capek, kita perlu refreshing dulu untuk menyegarkan pikiran kita, untuk nanti biar flash mob itu kompak dan bisa teratur. Itu saja sih, yang gerakan-gerakan itu sudah menyesuaikan hingga hari H, hingga hari tampilnya kita. Namun untuk yang payung itu cukup sulit, karena kita harus menyiapkan payung, sampulnya itu sesuai warna, dan payungnya pun juga harus standar bukan yang lipat. Nah, di situ payungnya kita itu banyak yang nyeleneh. Dari teman-teman itu banyak yang disampulin seenaknya, ada yang disampulin nggak pas warnanya, ada yang payungnya masih dilipat, ada yang payungnya itu rusak. Namun yang bikin saya takut itu ketika malam tampil itu, gladi bersih itu, kita itu beberapa dari teman-teman panitia termasuk saya dan Fandi, kita itu menyiapkan payung hingga jam 3:30 pagi. Untuk payung kita itu banyak yang jebol, kita benahi sendiri, banyak yang rusak, nggak bisa dibuka, nggak bisa ditutup, banyak yang robek sampulnya, ribet pokoknya. Kita harus menghitung sesuai peserta yang mengumpulkan dan yang belum mengumpulkan. Dan yang lebih buruk lagi itu ada yang pas hari H paginya baru ngumpulin. Itu kita kan kejutan, tapi banyak yang minder, banyak yang wira-wiri bahwa payung itu dilihat oleh banyak orang, tapi
untungnya dari mereka pun tidak merespon itu kalau itu sebuah kejutan dari kita. Itu kita menyiapkan, kita memindahkan tempat itu, kita harus manjat tembok sekolahan yang di belakang itu kan tinggi ya, 4 orang itu harus pindah dari tembok satu ke tembok yang sampingnya hingga jam 4. Setelah itu kita tidurnya itu di panggung 5 orang, gatel itu, lumayan itu. Kayak kita pulang ke rumah itu jam setengah 6 pagi. Setelah itu kita mandi, nggak sempet makan, nggak sempet ngapa-ngapain, kita balik lagi ke sekolah ngurus lagi. 3 hari hanya itu saya menyiapkan sendiri, ya dibantu beberapa teman itu bikin cara bagaimana biar membawa payung itu mudah, tidak ribet. Kan itu ada sekitar 150-an bahkan lebih payung. Jadi kita itu harus membawanya dengan cepat dalam 5 menit. Itu bagaimana caranya? Itu sudah saya akali bersama teman-teman yang lain. Dan sukanya itu ketika penampilan payung itu lancar, kompak, bagus. Itu kita dapat pujian dari banyak Bapak Ibu guru. Flash mob juga bagus, semua berjalan lancar. Suka duka di Progression 5 ini udah banyak sih sebenarnya. Nah, yang pertama itu saya kan sebagai si perkap itu harus nyiapin banyak, misal ada flare, ada kain, ada kostum, masih banyak lagi. Nah, yang paling sulit itu nyari flare. Itu saya sama Benny itu dulu pernah nyari flare sampai ke Jogja, muter-muter hampir se-DIY itu saya puterin, semuanya tutup. Untungnya masih ada satu toko yang masih buka. Nah itu saya bersyukur di situ dengan waktu yang mepet itu kebutuhan peralatan bisa terpenuhi. Yang paling berkesan itu ketika tim panitia itu mengumpulkan 192 anak itu dengan lengkap, karena itu sangat sulit. Ada satu yang nggak berangkat itu belum lengkap. Untuk panitia juga itu dukanya banyak sekali sebenarnya, mulai dari kita pulang akhir, pulang malam, hingga berangkat pagi, hingga kita tidur di sekolahan untuk milok dan lain sebagainya. Itu nggak tidur di sekolahan, nggak ingat rumah, nggak ingat pelajaran, itu semua akan berkesan dan tidak akan terlupakan. Itu sih sebenarnya, walaupun ribet, walaupun capek, walaupun semuanya harus serba kosong, tapi kalau kita tuh maksimal itu pasti kita akan berhasil, ya kita puas pada hari itu. Ya sedikit curhat, saya kan di SMP di Jawa Tengah belum pernah seperti ini. Ini baru pengalaman saya pertama kali untuk mengesankan seperti ini. Itu saya di SMA Negeri 2 Pelayan ini. Saya di sini belajar banyak selama 3 tahun terakhir saya hidup di sini. Tuh saya memiliki teman-teman baik panitia ataupun semua yang mengikuti dalam acara ini. Saya mendapat pelajaran yang lebih untuk maju ke depan. Di sini tuh saya diberi ilmu dalam bekerja sama, keteladanan, keuletan, keterampilan dan lain-lain. Itu dulu belum pernah saya dapatkan, dan di sini saya mendapatkan itu. Terima kasih. Double 26 yakin iso. Dan kami panitia sejujurnya banyak problem di situ. Saat latihan seharusnya target dari ini apa, tapi saat itu banyak teman-teman yang nggak berangkat dan target itu belum tercapai dari itu. Padahal waktu itu udah mendekati H-min berapa, teman-teman mungkin belum sadar. Tapi sejujurnya kalau kalian boleh tahu, kami setelah
latihan, kami panitia kumpul membahas apa yang di latihan tadi, dan kita nyusun gimana caranya teman-teman itu biar bisa berangkat semua, biar bisa enak. Tapi juga ada orang lain yang selalu, ya bisa dibilang meremehkan lah, tapi itu nggak apa-apa, karena setiap usaha pasti ada orang lain yang di belakangnya. Saat hari H itu yang paling merepotkan, susah, harus ini itu, bentak ini bentak itu, ngopiak ini, susah pokoknya. Tapi karena mereka bertanggung jawab akan tugasnya, itu yang membuat ulang tahun Duple yang ke-25 yang dibuat oleh Angkatan 26 sukses karena mereka tanggung jawab. Untuk duka di Kecak sendiri itu, mengumpulkan teman itu sangat sulit, mengumpulkan personil. Dan untuk, kan Kecak itu dari suara sendiri ya, dari penari sendiri. Untuk bersuara cak pungzi seperti itu sulit untuk mereka itu berbicara keras gitu, ngomong keras itu sulit. Untuk latihan sendiri itu pas gladi kotor sampai jam 7 baru selesai, dan saya itu berpikir kepada teman-teman yang rumahnya jauh seperti itu, mereka sebelumnya banyak mengeluh pulang malam, dan ada beberapa yang sempat ditelepon orang tuanya. Sukanya itu mendapat banyak apresiasi dari guru-guru, dari teman-teman, dan itu sangat membuat merinding saya ketika perform. Itu pas cak pungzi itu dengan gerakan dan penonton itu tepuk tangan semua sambil teriak, itu membuat saya itu merinding dan menggugah adrenalin saya untuk perform yang lebih bagus seperti itu. Hujan pun kita relain buat kita latihan di terminal sampai pulang sore, sampai kita nunggu terang, sampai malam, sampai ada orang tua kita, salah satu dari teman kita itu yang nungguin. Kalau menurut saya progression kelima ini, saya tuh dituntut untuk izin setiap berangkat, jadi saya tuh ada konversi dengan orang tua saya. Kalau saya pulang malam, dan saya tuh sempat gak enak sama tetangga saya karena saya tuh pulang juga sampai jam 12 untuk menyiapkan acara progression ini. Kita di tim teaser tersebut, kita harus berangkat jam 4 pagi untuk kita mendapatkan kabut, dan terpaksa saat itu pun kita sampai ke sekolah kita telat. Kita masuk sekolah sudah bel karena jarak waktu payung ke sekolah kurang lebih sekitar 20 kilo. Minggu kedua kami kebingungan mencari tempat latihan yang luas, dan akhirnya saat itu kita mendapatkan tempat latihan di terminal baru. Di situ kami bisa mulai latihan pukul 4 karena sebelumnya kami mengikuti kegiatan sekolah yaitu les sampai sore. Setelah itu kita langsung ke sana. Sampai sana kita belum bisa mulai latihan karena kita harus menunggu bis-bis yang ada di sana keluar semua. Jika saya disuruh memilih, saya ingin ikut dengan mereka melaksanakan proses. Saya sering bolos. Saya takut bilang karena mereka jujur, karena takut mengecewakan mereka saat itu. Saya sempat, kalau boleh jujur, membatalkan event
membatalkan job tari di Jogja, dan itu yang sebenarnya event besar bagi saya. Tapi semua itu saya ikhlas. Saya ingin berjuang bersama mereka. Saya ingin membuat yang terbaik untuk sekolah kami, untuk sekolah, untuk angkatan 26. Seluruh anggota panitia dan seluruh peserta flash mob dan kita promosi juga satu angkatan. Saya mengucapkan terima kasih. Gaji kotor kita harus mencoba pakai jari. Masih bingung cara menggunakan jariknya bagaimana, modelnya bagaimana. Yang membuat kami senang, ada teman kita di saat latihan ada yang ulang tahun. Kita setelah latihan kita bikin kejutan kecil untuk penceng, yang membuat kami ini loh yang semakin erat. Ini loh angkatan 26. Kami selesai latihan sampai setengah 10. Kami berkumpul bersama di lapangan basket. Kami makan bersama di situ, kami minum bersama di situ. Kami menjadi satu di situ. Saya sangat merasakan eratnya angkatan 26 ini di malam itu. Mungkin itu malam terakhir, malam yang nggak mungkin kita ulangi lagi di momen-momen berikutnya. Karena apa? Karena malam itu kita 190-an orang berkumpul di lapangan basket. Jam setengah 10 malam kita di situ, kita berdoa bersama, kita memohon bersama agar esok harinya kita melaksanakan acaranya dengan baik. Malam itu mungkin teman-teman baru merasakan gimana atau eratnya, gimana atau rasanya eratnya. Mungkin teman-teman baru terharu di situ. Kenapa baru sekarang saya merasakan kayak gitu? Di hari itu kita terbukti teman-teman bisa melakukan dengan baik. Saya percaya teman-teman di situ. Banyak teman-teman yang berkorban di hari itu. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tampil di depan, di belakang panggung, yang mengurusi payung dan sebagainya, kesana kemari. Mungkin saya terima kasih banget kepada Kak Weni yang selalu di belakang panggung, Simba, Yusuf, Yohan yang selalu mengcover saya di acara ini, Yohan yang selalu menguyak-uyak saya kalau saya terlalu santai dalam membuat acara ini. Mungkin saya nggak bisa nyebutin satu-satu, tapi itu yang saya rasakan. Saya terima kasih pada teman-teman. Mungkin kalau selama ini saya dalam memimpin kalian banyak kesalahan, saya mohon maaf. Tapi saya pesan kepada kalian, kepada teman angkatan 26, kita sudah menorehkan tinta emas di SMA negeri ini. Kita membuat sejarah, kita membuat beda di sini. Kita membuat tampilan yang wow. Banyak guru-guru terharu. Bahkan teman-teman kita di hari itu banyak yang menangis senang
karena mengingat perjuangan yang tidak begitu mudah. Mungkin saya juga terima kasih pada Bapak Ibu guru, terutama kepada Bu Fatmiati, karena apresiasinya dalam acara kami, dukungannya kepada acara kami. Saya sangat terima kasih telah mendukung dan mengizinkan kami membuat kejutan ini. Saya sangat banyak terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupakan kami, teman-teman Angkatan 26. Semoga kalau kalian sukses, jangan lupakan kami. Saya yakin mungkin kalian besok akan menjadi orang-orang yang hebat. Karena di acara ini kalian sudah menunjukkan kalau kalian itu hebat dan kalian mampu untuk menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Duplai 26, yakin iso. Yakin iso. Motor saya sampai tekor karena dipakai ketuanya itu, dan langsung tenan nanti. Ya pesan saya yo muga-muga tahun sesuk duple iso luwih hebat banget tahun ini. Itu pesan-pesan. Itu ya, Bu. Aku ki ya semoga tahun depan ini luwih mewah, luwih saka sing tahun iki. Iso gawe bapak ibu guru terharu lah. Nek pas latihan iki sik tak seneng iki iso munggah dhuwur terminal. Liyane do latihan aku ora dhewe, iso merintahi kanca-kanca. Dek karo pas latihan barang apa ya? Pas latihan iki sik paling penake iso ngerti karaktere kanca-kanca siji-siji. Saka sik mentingke dhek dhewe, dhek karo mentingke kebersamaan. Apa? Ya, Mak. Tapi itu perform yang kemarin itu sangat membayar semua itu, membayar semua jerih payah kita. Apresiasi dari guru itu membuat kami itu semakin semangat dan seperti bangga pada diri sendiri. Dan untuk personil Kecak pada khususnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya, atas partisipasinya, atas semangatnya, atas keberangkatan untuk latihan, atas persiapan dari kostum sendiri, mempersiapkan sendiri, dan untuk kekompakannya. Satu kalimat untuk angkatan kita, duplai 26, yakin iso, cak fungsi. Perjuangan mereka sangat luar biasa bagi saya. Angkatan 26